Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kesempatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Selawat berikan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Gambra MPD dan Ibu Dr. Hastria M.Fam Alfo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan paper yang telah saya buat dengan judul model pembelajaran Niven dan menggunakan model tersebut dalam mendesain pembelajaran PJOK. Sebelum kita masuk ke pembahasan model pembelajaran Niven, di sini saya akan sedikit menjelaskan hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalam buku-buku, film, komputer, kurikulum dan lain-lain. Menurut Niven tahun 1999 dikutip dari Trianto tahun 2007 di halaman 8, suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu sahih atau valid. Aspek validitas dikaitkan dengan dua hal, yaitu yang pertama, apakah model dikembangkan didasarkan pada rasional teoritik yang kuat, dan yang kedua, apakah terdapat konsistensi internal. Yang kedua yaitu kriteria yang dikatakan oleh Niven. Yang kedua adalah praktis. Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi jika yang pertama, para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan, dan yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga menurut Niven tadi yaitu efektif. Berkaitan dengan aspek efektivitas ini, Niven memberikan parameter sebagai berikut. Yang pertama, ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif. Yang kedua, secara operasional, model tersebut memberikan hasil sesuai dengan diharapkan. Dikutip dari Trianto tahun 2007 di halaman 8. Model membantu kita mengkonsep representasi dari realitas. Sebuah model adalah representasi sederhana dari bentuk, proses dan fungsi fenomena fisik atau ide yang lebih kompleks. Model menyederhanakan kenyataan karena seringkali kenyataan terlalu rumit untuk digambarkan. Karena banyak dari kompleksitas tersebut unik terhadap situasi yang spesifik. Model membantu dengan mengidentifikasi apa saja yang generik dan applicable di banyak konteks. SIL mengidentifikasi 3 jenis model desain pembelajaran: teoritis, konseptual, organisasi, dan perencanaan dan prognosis. Dan ia memberi label review terhadap sebagai model organisasi yang dapat digunakan sebagai resep umum untuk perencanaan pembelajaran. Model menyediakan alat konseptual dan komunikasi yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan, mengarahkan, dan mengelola proses untuk membuat pembelajaran yang berkualitas tinggi. Model juga membantu dalam memilih atau mengembangkan alat operasional yang tepat dan teknik. Model juga menginspirasi dalam pengembangan teori yang komprehensif
dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat konseptual dan komunikasi. Model pengembangan pembelajaran menyampaikan prinsip-prinsip panduan untuk menganalisis, memproduksi, dan merevisi lingkungan belajar. Model pengembangan pembelajaran menyediakan alat-alat komunikasi untuk menentukan hasil yang tepat, mengumpulkan data, menganalisis data, menghasilkan strategi pembelajaran, memilih atau membangun media, melakukan asesmen, dan menerapkan, kemudian merevisi hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek linear dan konkuren dari instruksional design. Proses pembangunan pembelajaran dapat didekati sebagai suatu proses linear tunggal atau sebagai satu set prosedur bersamaan, konkuren atau rekursif. Pengembangan pembelajaran harus digambarkan dengan cara mengkomunikasikan kekayaan sejati dan realitas yang terkait dengan perencanaan pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk ke model pembelajaran Niven. Niven tahun 1997 menerbitkan model ID di Belanda yang hasil beberapa tahun kerja dengan dirinya sendiri dan dengan rekan-rekannya di University of Twente. Tujuan jangka panjang dari upaya ini adalah untuk menghasilkan beberapa versi kinerja elektronik sistem pendukung berbasis komputer atau singkatan EPSS untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengembangan materi kurikulum. Sampai saat ini beberapa versi EPSS ini telah dikembangkan di Belanda, Botswana, Afrika Selatan, dan Republik Rakyat Cina. Meskipun Niven menggunakan pengembangan kurikulum daripada pengembangan instruksional, perspektif yang mendasari konsisten dengan ADI. Modelnya telah diterapkan untuk materi pendidikan di sekolah-sekolah, bukan untuk program pelatihan bisnis dan industri. Model Niven telah digunakan untuk membuat bahan pelajaran dan kursus untuk distribusi ke sekolah-sekolah di seluruh Belanda. Bahan-bahan ini biasanya akan mencangkup bahan pelajar yang mereka mungkin langsung berinteraksi dan bahan-bahan pendukung untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan oleh guru. Kualitas diukur dari sisi validitas. Bahan dibuat berdasarkan pengetahuan dan secara internal konsisten. Kepraktisan penggunaan dapat menggunakan bahan seperti yang dirancang, dan efektivitas peserta didik menikmati materi sebagaimana yang dimaksud dan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Definisi kualitas berpegang pada perbedaan yang dibuat dalam literatur tentang perspektif yang berbeda tentang apa yang dimaksud kurikulum, dimulai dengan awal seperti yang dibutuhkan dan diakhiri dengan evaluasi sumatif. Namun di antara kegiatan penyokong ini, proses pengembangan berlangsung melalui beberapa siklus berulang, masing-masing terdiri dari analisis, desain, dan kegiatan evaluasi formatif. Menurut Niven, suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama tadi yaitu sahih atau valid. Apabila model dikembangkan didasarkan pada rasional teoretik yang kuat dan terdapat konsistensi internal. Yang kedua yaitu menurut Niven model pembelajaran dikatakan baik. Yang kedua yaitu praktis. Apabila para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat diterapkan dan sudah terbukti dapat diterapkan. Yang ketiga yaitu efektif. Apabila ahli dan praktisi dengan pengalamannya menyatakan bahwa model tersebut efektif dan secara operasional model tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan.
Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan di paper yang telah saya buat. Kepada dosen pengampu, mohon memberikan koreksi terhadap paper yang telah saya buat. Sampai di sini presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.